Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan final project satu kami, di mana kami terdiri dari 4 orang, yaitu Mas Agil Riyadi, Mas Rido, Mas Ei, dan saya sendiri Bella. Berikutnya, untuk DBMS relasional yang kami pilih adalah MySQL. Kenapa kami pilih MySQL? Salah satunya adalah karena kompatibilitasnya yang menurut kami kompatibel dengan berbagai platform serta bahasa pemrograman, kemudian stabilitasnya di mana MySQL ini memiliki komunitas pengguna yang cukup besar gitu dan aktif sehingga untuk dokumentasi dan dukungan teknis mudah kami peroleh. Kemudian dari sisi skalabilitas, menurut kami andal dalam menangani transaksi sesuai dengan lingkup tugas project satu ini, dan MySQL ini merupakan solusi open source sehingga dari sisi biaya juga uh, lebih efisien gitu ya. Kemudian untuk project satu ini kami menggunakan hardware lokal yang mana spek yang kami gunakan adalah Intel Core Ultra 7 155 Hz untuk prosesornya, kemudian RAM-nya 16 GB dengan OS Windows 11 Pro 64 bit dan hard disk-nya adalah SSD 512 GB. Kemudian untuk pembagian tugas ini dari Bella melakukan pemilihan teknologi DBMS yang digunakan, kemudian Mas Ei melakukan konversi atau translasi dari IR ke relational database, kemudian dari sisi Mas Agil melakukan pembuatan DDL, dan Mas Rido melakukan script DML-nya. Selanjutnya untuk data referensi yang kami gunakan adalah sebagai berikut, dan untuk berikutnya silakan pada Mas Ei. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya akan mempresentasikan terkait translasi dari IR model ke relational model. Namun sebagai catatan di IR model project 1 ini ada beberapa revisi dari IR model project 0 sebelumnya, antara lain entitas rencana diklat dan pelaksanaan diklat itu digabung menjadi entitas kelas diklat dengan ada sedikit perubahan atau penambahan atribut status untuk menentukan apakah kelas sudah dibuka atau belum. Lalu yang kedua, entitas fasilitas diubah menjadi entitas tersendiri dengan relationship one to many. Oke, next. Selanjutnya dari IR model yang tadi yang di project 1 ini kemudian ditranslasi menjadi relational model. Adapun dari beberapa perubahan hasil translasi tersebut, antara lain yang pertama adalah multi value dari dari atribut pendidikan dan atribut nomor telepon itu menjadi tabel tersendiri dengan primary key NIK dan juga primary key pendidikan dan nomor telepon yang berada di tabel tersendiri. Selanjutnya, karena dimungkinkan dari satu pengguna itu dapat berperan atau dispesialisasi sebagai admin diklat, instruktur diklat, maupun sebagai peserta diklat, yang mana yang pertama hubungan antara instruktur dengan kelas diklat itu di relationship-nya itu many to many, sehingga ditranslasikan menjadi tabel transaksional tersendiri, transaksional baru menjadi tabel instruktur kelas. Selanjutnya, relationship pengguna sebagai peserta diklat juga memiliki hubungan many to many sehingga ditranslasi menjadi tabel transaksi peserta diklat. Nah, kemudian selain itu juga ada beberapa asumsi, antara lain satu pengguna bisa menjadi admin, menjadi peserta dan sekaligus menjadi instruktur. Selanjutnya juga satu person hanya memiliki satu nomor rekening. Kemudian untuk tipe data nilai adalah nilai berupa float, dan nilai rata-rata juga tidak dijadikan satu kolom tersendiri, tetapi nanti akan diperhitungkan di SQL. Mungkin itu berikut terkait relational model. Selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait DDL, yaitu Data Definition Language-nya, di mana hasil database yang kami buat, yaitu menggunakan teknologi MySQL. Tentu query-nya akan mengikuti dari sisi scripting MySQL-nya. Contoh dari pembuatan table project kelas diklat,
Di situ ada primary key menandakan bahwa primary key yang digunakan yang nanti akan menjadi primary key di dalam tabel database-nya. Kemudian terkait dengan primary key diberikan constraint not null, artinya dia tidak boleh kosong. Lalu ada komen script terkait key, yaitu idx underscore class catalog, contohnya itu menandakan bahwa idx class catalog itu sebagai indexing untuk atribut kode katalog. Kemudian ada constraint fk class catalog, foreign key kode katalog itu menandakan bahwa atribut kode katalog merupakan referensi foreign key dari tabel kode katalog pembelajaran sebagai foreign key-nya seperti itu. Untuk implementasinya bisa kami perlihatkan bahwa kami sudah membuat tabel-tabel yang bertotal 19 tabel pada skema yang bernama Project 1. Dan bisa kami demokan terkait dengan scripting kami contohkan, kami running, dan hasilnya menandakan bahwa query kami maupun isi database kami bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian secara tabel, total ada 19 tabel, kurang lebih seperti yang kami tampilkan. Terkait dengan transaksi, kami mencoba maksimalkan data total menjadi 50.000 data setiap ada data tabel transaksi. Next, untuk query akan lanjutkan dari Mas Ridho. Terima kasih Pak Agil. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan query. Di sini kita butuhkan beberapa reporting ya. Yang pertama ada terkait daftar peserta beserta kelas, materi dan juga instruktur. Di sini kalau kita running query-nya itu sekitar 0,29 second dan datanya itu sekitar 50.000 row. Lalu kedua ada terkait rata-rata nilai peserta per kelas diklat. Itu runningnya sekitar 3,7 second dan datanya itu sekitar 50.000 row. Lalu ketiga ada terkait jumlah peserta dan rata-rata nilai per kelas. Di sini runningnya sekitar 0,8 second dan data itu sekitar 120 row. Lalu yang selanjutnya ada terkait instruktur dengan jumlah kelas dan total peserta. Di sini datanya sekitar 120 row dan runningnya selama 0,6 second. Lalu kelima ada terkait kelas berdasarkan kategori pembelajaran dan admin pengelola. Di sini running query-nya sekitar 0,01 second dan juga datanya sejumlah 3 row. Lalu ada detail peserta, data pribadi, pendidikan, dan nilai akhir. Di sini datanya 50.000 row dengan running sekitar 2,203 second. Lalu ketujuh ada terkait fasilitas kelas dan total anggaran. Di sini running sekitar 0,01 second dengan data 55 row. Lalu selanjutnya ada rekapitulasi nilai per tipe nilai dan kelas. Di sini datanya 360 row dengan running sekitar 1,51 second. Lalu selanjutnya ada terkait peserta dengan jumlah kelas terbanyak dan nilai rata-rata tertinggi. Runningnya sekitar 1,01 second dengan data 1560 row. Lalu terakhir ada terkait query daftar peserta per kelas beserta status kelulusan dan nilai rata-rata. Runningnya sekitar 1 second dengan datanya itu 43.815 row. Nah, dari query-query yang ada, kami coba analisis ya. Ada beberapa query yang perlu dioptimasi. Yang pertama ada rata-rata nilai peserta per kelas diklat. Lalu yang kedua ada detail peserta, data pribadi, pendidikan, dan nilai akhir dari diklat tersebut. Lalu setelah kita lakukan optimasi, yang pertama rata-rata nilai peserta per kelas diklat sebelum optimasi itu sekitar 3,7 second. Lalu setelah dilakukan optimasi itu tinggal 1,5 second. Lalu kedua ada data pribadi, pendidikan, dan nilai akhir. Sebelum optimasi itu 2,203 second, setelah optimasi itu sekitar 0,7 second. Lalu selanjutnya ada query insert. Di sini ada beberapa query, insert pengguna, person, peserta diklat, insert nilai, dan juga insert evaluasi kelas diklat, yang mana waktu durasinya masih di bawah 1 second. Lalu ada query update, ada update person, update peserta diklat, update nilai, dan juga durasinya masih di bawah 1 second ya. Selanjutnya terkait estimasi grow data dari sistem Pusdiklat ini dengan beberapa jenis data. Di sini estimasi row per bulannya itu sekitar 2000-an, yaitu 2260 row.
dengan estimasi raw per tahunnya itu sekitar 27.000. Mungkin itu ya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Bella. Terima kasih, Mbak. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.